Di balik kesegaran sayur dan daging yang Anda beli di pasar, mungkin tersimpan bahaya yang tak terlihat. Zat-zat berbahaya seperti formalin, boraks, hingga pestisida dalam kadar berlebih menjadi ancaman nyata yang kerap mengintai di balik rantai pasok pangan kita. Ancaman ini begitu serius hingga menjadi prioritas utama pemerintah pusat. Deputi Teryepi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dari Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa makanan yang kita konsumsi tidak hanya harus bisa dimakan, tetapi wajib terhindar dari berbagai cemaran berbahaya. Menurutnya, bahaya ini bisa datang dari mana saja, mulai dari sektor hulu di tingkat produsen, di mana penggunaan pestisida yang berlebihan seringkali ditemukan pada produk pertanian, hingga di tingkat perdagangan, di mana para pedagang terkadang menggunakan bahan terlarang seperti formalin dan boraks untuk mengawetkan dagangan mereka. Menanggapi maraknya temuan bahan berbahaya ini, pemerintah akhirnya turun tangan dengan pengawasan ketat. Pasar tradisional yang produknya jarang memiliki label keamanan menjadi sorotan utama. Sebuah program percontohan bernama Pasar Pangan Segar Aman atau Pas Aman kini diluncurkan. Di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, 4 pasar besar yaitu Pasar Prawiro Taman, Pasar Sleman, Pasar Imogiri, dan Pasar Bendungan di Watts menjadi lokasi pilot project untuk menekan peredaran bahan berbahaya ini. Langkah konkret pun dilakukan. Pemerintah provinsi kini diminta menggencarkan penggunaan laboratorium keliling untuk mengunjungi setiap pasar, memastikan tidak ada lagi zat berbahaya yang lolos ke tangan konsumen. Bahkan di Pasar Bendungan, Kulon Progo, kini telah dibentuk tim internal control system yang terdiri dari para pedagang itu sendiri. Mereka bertugas untuk saling memantau dan melapor secara rutin, setidaknya seminggu sekali. Meski dalam inspeksi terbaru di pasar percontohan tidak ditemukan temuan berbahaya, ini adalah langkah awal dari perjuangan panjang. Pengawasan dari berbagai dinas terkait akan terus dilakukan secara berkala. Namun, pengawasan pemerintah tidak akan cukup tanpa peran serta kita semua. Jadilah konsumen yang cerdas. Cermati, pilih, dan kenali bahan makanan yang Anda beli. Karena keamanan pangan yang sampai ke meja makan keluarga Anda berawal dari kewaspadaan Anda di pasar. Malah di bawah HPP. Kalau ini apa? Mana sih berasnya? Jadi ini saya dengan Pak Kadis Kabupaten Kulon Progo dengan Pak Kabid Pak Bambang mewakili Ibu Kadis ya, Ibu Kadis Provinsi Yogyakarta. Kita di Pasar Bendungan. Ya, di sini kita ingin memastikan bahwa yang pertama pangan segar yang dijual di kios-kios, ya, di lapak-lapak ini memenuhi kaidah-kaidah keamanan pangan. Kaidah-kaidah keamanan pangan yang dimaksud adalah dia bebas dari residu pestisida. Kalaupun toh dia ada, dia masih di bawah ambang batas. Ya, residunya di bawah ambang batas, jadi masih sehat dikonsumsi oleh manusia. Juga formalin, ya, juga borak, misalnya seperti itu. Ya. Jadi di sini ada namanya pos pantau keamanan pangan. Jadi program pasar pangan segar aman. Ini penting, ya. Karena kalau kita makan tidak aman, itu nanti akan terakumulasi di dalam tubuh dan nanti berdampak pada penyakit tidak menular yang menyebabkan 30% kematian. Ya, ini harus kita waspadai bersama. Jadi di tingkat dulu kita tidak ingin proses produksi tanaman pangan itu mengabaikan kaidah-kaidah food agricultural practices. Jadi harus dilakukan dengan kaidah-kaidah sistem budidaya tanaman yang baik. Nah, kemudian di tingkat perdagangan itu juga kita harapkan dia tidak menambahkan bahan-bahan pangan yang berbahaya, yang kemudian mengabaikan ya, sistem perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Kemudian di tingkat konsumennya kita juga pengen ada edukasi. Masyarakat kita harus pinter, jangan hanya makan kemudian tidak tertelusur seperti apa keamanan pangannya. Jadi tingkat konsumen kita juga pengen ada di edukasi ya sejak usia dini ya, bahwa makanan yang dimakan itu adalah aman. Nah, kita ingin memasukkan program makan bergizi gratis itu juga menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan yang saya maksud. Kita sedang berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional untuk setiap
SPPG itu nanti dilengkapi dengan SOP terkait dengan pengecekan pangan segarnya selain pangan olahan. Ya, terus ada juga laboratorium keliling yang ada di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi. Ya, itu diharapkan dia lebih mobile, kemudian mengecek dan melakukan pengecekan terkait dengan keamanan pangan.